Halo semua, saya Rita Lasmiroha Purba, kelas 12 IPS 2. Ingin mempresentasikan hasil dari tugas sejarah peminatan saya, yaitu tentang hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Apartheid adalah politik diskriminasi warna kulit yang diterapkan oleh orang putih keturunan bangsa Eropa terhadap penduduk kulit berwarna. Politik apartheid diberlakukan oleh pemerintah Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1990-an yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Tujuannya untuk mempertahankan dominasi minoritas kulit putih terhadap mayoritas penduduk pribumi yang berkulit hitam. 1. Apartheid. Pada awal abad ke-20, kebijakan apartheid dimulai oleh orang-orang kulit putih yang berada di Afrika Selatan sejak tahun 1948 sampai 1993, di mana kebijakan ini membagi Afrika Selatan menjadi 4 golongan, yaitu kulit putih keturunan Eropa, suku bangsa Bantu suku asli Afrika, kulit berwarna berdarah campuran, dan orang Asia, orang Pakistan, dan India. Seiring berjalannya waktu di tahun 1924 sampai 1939, Partai Nasional telah terpilih menguasai Afrika Selatan sehingga memunculkan aturan-aturan baru seperti 1. Undang-undang larangan nikah campur, 2. Undang-undang registrasi penduduk, 3. Undang-undang wilayah kelompok. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Henry Verwoerd yang merugikan bangsa kulit hitam, kebijakan tersebut adalah A. Mengeluarkan undang-undang pertahanan yang melarang warga kulit hitam membeli tanah di luar areal pemukimannya, B. Membentuk pemukiman khusus bagi warga kulit hitam yang dinamakannya homeland. Pemukiman tersebut dimaksud untuk mengkontak-kontakkan bangsa kulit hitam sehingga tidak bersatu. C. Semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. D. Mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan campuran antara warga kulit hitam dan kulit putih. E. Membatasi partisipasi politik warga kulit hitam. Tentu saja penduduk Afrika Selatan tidak terima dengan politik ini. Maka terbentuklah kelompok pemberontakan yang berjalan di organisasi modern bernama ANC. Organisasi ini dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih dengan pimpinan Nelson Mandela. ANC menuntut persamaan hak sekaligus penghapusan apartheid. Tahun 1955, ANC bergabung dengan ras kulit berwarna kulit kuning, membentuk koalisasi dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisasi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Tidak hanya ANC saja yang terbentuk, namun Uskup Agung Desmond Tutu juga mendirikan UDF. Mandela bergabung dengan Partai Kongres Nasional Afrika tahun 1943. Pada 1952, ia bersama rekan-rekannya melakukan pembangkangan sipil dengan berupaya melanggar aturan-aturan rasial sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksinya itu membuat ia kerap keluar masuk tahanan. Puncak penahanannya Mandela terjadi pada tahun 1962. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Mandela menjadi simbol perjuangan melawan apartheid, sehingga tindak penekanan pada pemerintahan menyebar luas sampai menarik perhatian dunia internasional.
Perhatian tersebut mengundang pendukung dari berbagai negara. Banyak negara serta organisasi internasional mendukung aksi pemberontakan ini, apalagi di saat bersamaan kekerasan terhadap kulit hitam meningkat. Mandela dibebaskan pada 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan F.W. de Klerk. Kebebasannya membawa dampak positif terhadap perjuangan yang telah dilakukannya selama ini, yaitu untuk penghapusan apartheid. Pada 12 Mei 1990, diadakan perundingan antara pemerintah Afrika Selatan dengan ANC pertama kali untuk menghapus undang-undang apartheid. Kemudian di tanggal 17 Juni 1990, secara resmi pemerintah de Klerk menghapus Undang-Undang Darurat Negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Pengumuman ini diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu 1. Land Act 1913, yaitu undang-undang yang melarang warga kulit hitam memiliki tanah di wilayah sudah ditentukan. 2. Urban Areas 1923, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal warga kulit hitam dan kulit putih. 3. Registrasi 1950, yaitu undang-undang yang mengharuskan warga Afrika Selatan memiliki surat keterangan pengelompokan. Rencana penghapusan UUU rasial oleh de Klerk dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Afrika Selatan yang kian memburuk akibat embargo ekonomi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, masyarakat ekonomi Eropa dan negara-negara persemakmuran Inggris. 7 embargo tersebut antara lain: 1. Pembatalan penanaman modal di Afrika Selatan. 2. Pembatalan kerjasama. 3. Pembatalan pemasaran ekspor. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk supaya menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial atau pemilu multirasial. Garis politik yang ditempuh Presiden de Klerk tersebut menghentak banyak pihak dan membangkitkan semangat perjuangan orang-orang kulit hitam dalam rangka memperjuangkan Afrika Selatan tanpa adanya perbedaan rasialis. Pada bulan Maret 1992, diadakan referendum. Hasilnya lebih dari setengah pemberi suara menyetujui penghapusan apartheid. Penghapusan apartheid didukung pula oleh Uskup Desmond Tutu. Perjuangan anti-rasialisme. Uskup berpendapat apabila Afrika Selatan masih mempertahankan sistem politik apartheid, Afrika Selatan semakin tersisih dari peradaban dunia yang berubah. Hasil referendum mengakhiri politik apartheid. Pelaksanaannya baru terwujud 2 tahun kemudian setelah diadakan pemilihan umum di seluruh Afrika Selatan yang berlangsung pada tanggal 2 Mei 1994. Pemilu ini adalah pemilu yang mengikut sertakan kulit hitam memberi suara hak politiknya. Untuk pertama kalinya presiden hasil pemilu dipilih dari golongan kulit hitam, yakni Nelson Mandela. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.